Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini eh, kita belajar di bab 2 tentang gejala kuantum. Nah, di sini di bab 2 ini ada beberapa subbab. Nanti kita akan belajar tentang intensitas radiasi. Oke, lanjut ya. Di intensitas radiasi itu ada subbab pembahasan. Di sub pembahasan intensitas radiasi itu ada 3, ada hukum Stefan Boltzmann, ada hukum pergeseran Wien, dan ada hukum kuantum Planck. Oke, di sini yang pertama kita belajar tentang hukum Stefan Boltzmann. Nah, di hukum Stefan Boltzmann ini dia mengatakan bahwa jika suatu benda mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, di sini dia juga Stefan Boltzmann mengatakan bahwa energi persatuan luas per satuan waktu ternyata sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, atau dapat juga dikatakan bahwa benda itu laju radiasi suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Jadi secara matematis dapat kita tulis E per A dikali T sebanding dengan T pangkat 4. Di mana E per T sama dengan daya. Maka rumusnya P per A sebanding dengan T pangkat 4. Jelas ya? Nah, di sini P per A itu ternyata sama dengan intensitas cahaya. Intensitas permukaan. Maka dapat dirumuskan I sebanding dengan T pangkat 4. Jelas ya? Oke, awalnya dari E per A dikali T sebanding dengan T pangkat 4. Ternyata E per T itu sama dengan daya. Oke, nah daya itu satuannya P. Nah, maka E per T ini sama dengan P per A. Oke, ini nih. Oke, ini E per T ini sama dengan daya. Maka rumusnya P per A sebanding dengan T pangkat 4. Nah, ternyata P per A itu adalah intensitas permukaan. Maka rumusnya I sebanding dengan T pangkat 4. Oke, jelas ya? Nah, di sini maka rumusnya I sama dengan E kali sigma T pangkat 4. Oke, tadi kan dijelaskan kalau I ini sebanding dengan intensitas permukaan. Maka P per A sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari dayanya? Maka rumusnya P sama dengan E kali sigma T pangkat 4 dikali A. Di mana P itu adalah daya, watt, E itu energi, joule, E itu emisivitas, sigma itu konstanta Stefan Boltzmann. Nah, nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. W per MK pangkat 4. Nah, T itu suhu mutlak dan A itu luas penampang. Jelas ya dari yang saya jelaskan ini? Oke, lalu ada untuk emisivitas E nilainya 0 mendekati sama dengan E sama dengan 1. Nah, untuk benda hitam sempurna E-nya itu sama dengan 1. Untuk benda hitam yang mengkilat E itu mendekati 0. Nah, kemampuan benda itu memancarkan energi sama dengan kemampuan benda menyerap energi. Paham ya? Kemampuan benda memancarkan energi sama dengan kemampuan benda menyerap energi.
Nah, untuk benda hitam sempurna memiliki kemampuan meradiasi dan menyerap energi yang baik. Paham ya? Nah, untuk benda hitam sempurna dengan E sama dengan 1 mampu melakukan radiasi dengan sempurna. Nah, proses inilah yang kita namakan dengan radiasi benda hitam. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di soal ini ada sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm pangkat 2 bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per MK pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6. Tentukanlah berapa laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Nah, dalam penyelesaian soal fisika, tentunya kita mengetahui dulu apa yang kita ketahui di soal tersebut. Nah, ada luas permukaan, ada suhunya, dan ada koefisien Stefan Boltzmann, dan ada emisivitas benda. Oke ya. Maka yang pertama, A sama dengan 100 cm pangkat 2 sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Luas penampang itu satuannya adalah meter. Maka kalau di sini cm, kalian ubah dulu ke meter. Oke ya, paham ya? Didapatlah 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Dari mana Bu 10 pangkat min 2? Ini sama saja dengan 10 pangkat 2 dikurang dengan min 4, maka hasilnya 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Oke, paham ya? Lalu yang kedua ada suhu. Suhunya itu sebesar 727 derajat Celcius. Nah, suhu itu satuannya adalah Kelvin. Di sini kita akan mengubah dulu Celcius ke Kelvin, maka ditambah dengan 273. 273 ini rumusnya ya. Maka 727 derajat Celcius ditambah dengan 273 hasilnya 1000 Kelvin atau sama dengan 10 pangkat 3. Lalu ada sigma. Ini koefisien Stefan Boltzmann. Nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per MK pangkat 4. Lalu ada emisivitas sama dengan 0,6. Setelah kita mengetahui apa saja yang disoal, lalu kita dapat menentukan apa yang ditanya. Ternyata yang ditanya ada laju rata-rata energi radiasi. Maka yang ditanya E per T sama dengan P. Oke, ini yang ditanyanya ya. Atau sama saja dengan daya, maka yang ditanya P titik-titik. Oke ya. Jawab. P rumusnya itu kan P sama dengan E sigma kali A T pangkat 4. Ini rumusnya. Tinggal dimasukin P sama dengan E itu nilainya 0,6, sigma itu 5,67 kali 10 pangkat min 8, luas penampang itu 10 pangkat min 2, dikali T itu 1000. 1000 ini bisa dikali 10 pangkat 3, pangkat lagi 4. Nah, hasilnya 3,402 kali 10 pangkat 2 Joule per second. Paham ya? Dari soal ini, kalau nggak paham silahkan komen di bawah, biar Ibu paham yang mana kalian belum pahamnya. Nah, ini setelah kalian tadi Ibu jelaskan di contoh soal, sekarang ada latihan soal. Nomor 1, daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 350 derajat Celcius adalah 1600 Joule per second. Jika suhu benda naik hingga menjadi 750 derajat Celcius, tentukan daya radiasi yang dipancarkan sekarang. Nah, di sini yang diketahui itu suhu, ada T1, ada T2, dan ada P1. Nah, yang ditanya berapakah P2-nya? Nanti rumusnya P1 per P2
2 sama dengan T1 per T2, lalu dikali silang. Paham ya untuk mengalihkan silangnya? Nomor 2, sebuah benda dengan luas permukaan 50 cm pangkat 2 bersuhu 355 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8, W per MK pangkat 4, dan emisivitas benda adalah 0,8. Tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Nah, di sini sama dengan contoh soal. Ini ada permukaan, ada suhu, ada koefisien Stefan Boltzmann, ada emisivitas. Nah, kalian hanya menentukan laju rata-rata energi radiasi. Ini sama seperti contoh soal. Oke ya. Tolong dikerjakan ya latihannya. Lanjut. Lalu untuk sub pembahasan yang kedua itu ada hukum pergeseran Wien. Nah, di sini Wien mengatakan penelitian secara empiris dengan menghubungkan antara temperatur dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Nah, Wien juga menemukan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum yang diradiasikan suatu benda bergeser ke arah yang lebih pendek ketika suhu benda dinaikkan. Jadi, Wien ini mengatakan suatu benda radiasi bergeser ke arah yang lebih pendek ke suhu benda yang dinaikkan. Seperti itu. Nah, ini ada grafik pergeseran Wien. Oke, secara matematis, hukum pergeseran Wien itu ditulis dengan lambda maksimal kali T sama dengan C. Ini adalah rumus dari hukum pergeseran Wien, di mana lambda itu sama dengan panjang gelombang untuk intensitas maksimum. Lambda max. C itu ketetapan pergeseran Wien, nilainya 2,9 dikali 10 pangkat min 3 M dikali K. T ini suhu. Oke ya, paham ya? Oke, contoh soal. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius nih. Suhu 37 derajat Celcius. Meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 M dikali K, maka berapakah panjang gelombang maksimum radiasi permukaan? Nah, di sini yang ditanya adalah panjang gelombang maksimumnya. Jelas ya? Yang ditanya suhu dan konstanta Wien. Maka yang diketahui suhu dan konstanta Wien. Jadi diketahui T sama dengan 37 derajat Celcius. Karena suhu itu Kelvin, kita ubah dulu 37 ditambah 273, maka nilainya 310. C itu sudah ketetapan, nilainya 2,9 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanya berapakah lambda maksimalnya. Maka lambda max sama dengan C per T. 2,9 kali 10 pangkat min 3 M dikali K dibagi 310. Nilainya 9,35 kali 10 pangkat min 6. Paham ya? Untuk contoh soalnya. Kalau nggak paham, silakan komen di bawah. Oke, di sini lanjut. Di sini ada latihan soal. Tadi ada latihan soal di hukum Stefan Boltzmann, itu kalian kerjakan. Dan di sub kedua ini ada latihan soal lagi, kalian kerjakan lagi. Di sini grafik berikut yang pernyataannya hubungan intensitas gelombang terhadap panjang gelombang. Pada saat panjang gelombang maksimum dari radiasi
ke radiasi suatu benda hitam sempurna jika konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3. Tentukan panjang gelombang radiasi maksimum T1. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada T1, ini ada T2. Oke ya, kalian cari berapa panjang gelombang maksimum di T1. Paham ya? Lalu yang kedua, radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nm. Jika tetapan pergeseran Wiens 2,9 kali 10 pangkat min 3 mK, maka suhu permukaan bintang X tersebut adalah, nah ini udah dijelasin panjang gelombangnya segini, pergeseran Wiens-nya juga udah, yang ditanya tuh suhunya berapa. Jelas ya, paham ya? Kalau nggak tahu, silakan komen di bawah. Sekarang kita masuk ke teori kuantum Planck. Di teori kuantum Planck, sebelum kita masuk, kita dihadapkan dengan pertanyaan, apakah cahaya itu termasuk gelombang atau partikel? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menganalisisnya dari teori fisika klasik dan teori fisika kuantum. Nah, di fisika klasik, dia menyatakan bahwa cahaya itu sama dengan gelombang. Tetapi di fisika kuantum, dia menyatakan bahwa cahaya itu sebagai partikel. Oke, kenapa di fisika klasik ini dia mengatakan cahaya sama dengan gelombang? Karena menurut fisika klasik, cahaya itu memiliki pemantulan, memiliki polarisasi, memiliki pembiasan, dan lain-lain. Itulah kenapa fisika klasik mengatakan bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Oke, paham ya? Nah, di fisika kuantum, cahaya sama dengan partikel. Mengapa dia bisa mengatakan ini? Karena di fisika kuantum, dia mendasarinya dengan percobaan. Nah, percobaannya itu, dia memiliki kardus yang tertutup. Nah, di dalam kardus itu dicatnya dengan warna mengkilat, tetapi bagian luar dilubangi. Nah, pada saat dilubangi, lubang itu diberikan cahaya. Pada saat dia sumber cahaya itu masuk ke lubang itu, ternyata di dalam di dalam kardus itu memiliki partikel-partikel. Itulah mengapa dalam fisika kuantum cahaya itu sebagai partikel. Oke ya, paham ya? Kenapa fisika kuantum mengatakan cahaya itu sebagai partikel? Kita ulangi lagi. Yang kardus yang dibolongi itu, menurut mereka, cahaya yang kita pantulkan dari lubang kardus itu ternyata tidak mantul keluar. Makanya lah fisika kuantum memiliki teori yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebagai partikel. Paham ya? Oke, di sini Planck mengemukakan bahwa energi radiasi yang dihasilkan getaran molekul-molekul listrik merupakan kelipatan suatu bilangan. Nah, secara otomatis dinyatakan dengan E sama dengan N kali H dikali F. Inilah rumusnya untuk konstanta Planck. Atau E sama dengan N dikali H dikali F sama dengan N dikali H C per lambda. F itu sama dengan C per lambda. Nah, keterangannya E itu energi foton, H itu ketetapan Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34. Lalu F itu frekuensi gelombang elektromagnetik. C itu kecepatan cahaya, ini sudah ketetapan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Lalu lambda itu adalah panjang gelombang. Oke, paham ya untuk rumus konstanta Planck E sama dengan N dikali H dikali F atau N dikali H kali C per lambda. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat ada hipotesis Planck. Nah,
Di sini, Planck menyatakan bahwa energi radiasi tidak bersifat kontinu, melainkan dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi, yang disebut kuanta. Nah, selanjutnya, menentukan energi satu buah foton sama dengan energi minimum. Nah, energi minimum adalah energi yang diradiasikan ketika bilangan kuantum bernilai 1. Maka rumusnya E sama dengan H dikali F. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, hitunglah besar energi foton dari cahaya merah yang memiliki frekuensi 3 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke ya, pembahasan diketahui F sama dengan 3 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, yang ditanya berapa E-nya? Maka rumusnya E sama dengan H dikali F. Maka E sama dengan 6,63 kali 10 pangkat 4. 6,63 kali 10 pangkat 4 ini adalah ketetapan nilai H. F 3 kali 10 pangkat 14. Maka rumusnya E sama dengan 1,989 kali 10 pangkat min 19 Joule. Paham ya untuk contoh soal? Kalau tidak paham, silakan kalian komen di bawah supaya kita bisa berdiskusi bersama. Oke, selanjutnya ada latihan. Nah, di sini tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 5600 Armstrong. Jika kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 dan ketetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34, berapa hasilnya? Silakan dicari. Lalu nomor 2, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 50 watt adalah 5,5 kali 10 min 7 meter. Cacah foton atau partikel cahaya per second yang dipancarkan sekitar. Silakan kalian cari latihannya. Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran intensitas radiasi ini. Untuk latihan-latihannya silahkan kalian kerjakan dan kirim ke email saya. Oke, paling lambat kirim ke email saya hari Senin sebelum kita Zoom, dan itu akan saya masukkan ke nilai. Jadi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan kirim ke email saya dan akan saya nilai hasil kerja kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.